Kurang dari 2 bulan menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sejumlah lembaga survei kian sering menggelar dan merilis hasil survei publik. Fluktuasi peta keterpilihan dan penerimaan terhadap para kandidat pun terekam dari sejumlah hasil survei independen itu. Lembaga Survei Indonesia LSI dan Lingkaran Survei Indonesia DNIJA juga merilis survei terbaru. Survei tersebut dilakukan pasca aksi 212 dan menjelang sidang perdana kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama. LSI melibatkan 800 responden dalam survei yang dilaksanakan pada 3 hingga 11 Desember lalu. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin kesalahan lebih kurang 3,5%. Hasil survei menunjukkan meski tengah menyandang status tersangka, pasangan Ahok Jarot justru menjadi pasangan yang paling banyak dipilih. Pasangan ini dipilih 31,8% responden, diikuti Agus Silvi dengan 26,5% dan Anies Sandi berada di posisi paling akhir dengan angka 23,9%. Jika dibandingkan dengan hasil survei LSI pada bulan November, hanya pasangan Ahok Jarot yang mengalami peningkatan persentase dari 26,2 ke 31,8%. Sementara pasangan Agus Silvi dan Anies Sandi justru mengalami tren penurunan. Saya kira kalau petahana itu memang agak beda dengan yang mau nyalon ya. Kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja. Nggak harusnya kalau masyarakat puas, harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya. Lingkaran Survei Indonesia juga merilis survei. Berbeda dengan LSI, survei yang dilakukan sejak 3 hingga 8 Desember dengan metode multistage random ini menunjukkan Agus Silvi berada di puncak survei dengan angka 33,6%, disusul Ahok Jarot dengan 27,1% dan Anies Sandi 23,6%. Jika melihat hasil survei, saya tentu akan mensyukuri jika ada nilai yang baik bagi saya dan Pak Silvi, pasangan calon nomor 1, tetapi juga tetap memiliki mentalitas agar jangan berpuas diri. Sementara itu, Anies yang tak pernah menempati posisi teratas dalam berbagai survei yang dilakukan tak mau ambil pusing. Anies lebih berkonsentrasi pada hasil survei yang dilakukan tim pemenangannya dan menyusun strategi untuk menghimpun lebih banyak dukungan. Opini-opini yang berkembang akibat media-media yang mengekspos survei itu justru membuat kita makin yakin bahwa kami diperhitungkan sekali, sehingga selalu survei-survei itu memberikan opini yang mengganggu. Selain itu, dari survei yang melibatkan 440 responden ini, sebanyak 60,3% warga DKI menginginkan gubernur baru. Sementara 22,1% tetap menginginkan petahana bertahan. Dan sisanya 17,6% tidak menjawab. Pertama ada resistensi terhadap incumbent, yang kedua adalah adanya keinginan kuat dari publik DKI untuk adanya pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Lingkaran survei juga memprediksi Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran dan pasangan Agus Silvi menjadi yang pertama lolos ke putaran kedua. Suci Bancin, CNN Indonesia. Jarot memperoleh dukungan 27. Menyusul rilis hasil survei dalam kontestasi Pilkada DKI tak terhenti meski pemungutan suara masih akan digelar kurang dari 2 bulan. Benarkah hasil survei saat ini sudah bisa menjadi gambaran hasil akhir di pertengahan Februari nanti? Benarkah hasil survei saat ini sudah bisa menjadi cerminan tipikal kepala daerah yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Koordinator Tim Cyber pasangan calon Agus Silvi. Kemudian ada Ansi Lema, juru bicara tim pemenangan pasangan calon Ahok Jarot. Ari Mufti, Koordinator Dewan Pakar pasangan Anies Sandi, dan Hendri Satrio, Akademisi Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir. Baik, tentu saja rilis minggu lalu kita juga membahas tentang survei ya. Mungkin Bung Ansi juga berada di sini. Tapi kita ingin update lagi tentang bagaimana basis dukungan pemilih dari kelas per kelas warga di DKI Jakarta. Tetapi kalau kemudian ada salah satu media online dari Detikcom yang kami cuplik kemudian mengeluarkan judul bahwa jika duel antara Agus Silvi dan Ahok Jarot ini skornya 5-1 begitu. Nah, apakah ini pertanyaan, apakah yang membuat
ketika membuat leading seperti ini kemudian membuat pasangan Agus Silvi ini menolak dari berbagai debat, Enggak, sama sekali. undangan debat dari berbagai. Tidak ada hubungan sama sekali. Dan yang pertama, Mas Agus dan Pak Silvi berterima kasih atas berbagai lembaga survei dengan metodologinya masing-masing. Tapi jelas tidak akan jumawa dengan hasil itu. Kita menghormati dan tidak usah dibanding-bandingkan lah 1-5 atau apa ya, karena semua punya metodologi, semua punya riset yang berbeda-beda. Ini nggak membuat merasa di atas angin jadi. Sama sekali nggak, sama sekali. Justru membuat kami harus lebih antisipasi, harus lebih meningkatkan performansi. Makanya juga kalau tadi ditanya, ya kami lebih memilih untuk lebih mendekat kepada rakyat, Mas Agus dan Pak Silvi, dibandingkan dengan mungkin harus bicara jauh dari rakyat. Gitu. Kalau dilihat konteksnya kan memang seperti itu. Apakah menjaga agar jangan sampai tercederai dulu keunggulan ini, misalnya dengan debat ada satu kata yang salah misalnya atau data yang salah sehingga nanti mengurangi hasil survei yang selama ini? Insya Allah tidak. Insya Allah begitu, dan Mas Agus dan Pak Silvi selalu memang terstruktur, terukur dalam bertutur kata. Karena jujur saja memang pertanyaan-pertanyaan publik itu kenapa sih Mas Agus nggak mau di berbagai tempat? Bukan nggak mau, memang debat resmi dan kemarin juga kita lihat statement dari Ketua KPU mengatakan ya lebih baik debatnya nanti. Toh ada 2 debat kali resmi debat, KPUD debat resmi pada bulan Januari, tapi ada 1 debat resmi di bulan Februari. Tapi sama sekali Mas Agus dan Pak Silvi tidak menyalahkan. Silahkan kepada Pak Ahok dan Pak Jarot ataupun juga Pak Anies dan Pak Sandi untuk hadir di berbagai TV misalnya untuk berbagai debat dan publik juga bisa menilai. Itu hak. Jadi lebih memilih untuk gerilya turun. Betul. Jadi gerilya lapangan lebih menyentuh rakyat, tangan bertemu dengan tangan, mata bertemu dengan mata, telinga mendengar apa keluhan rakyat. Walaupun acaranya yang semacam katakanlah itu bukan debat, misalnya adu gagasan begitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu tidak terlalu lama waktunya sebenarnya. Ya gagasannya kan banyak. Masih ada 50 sekian hari lagi ya untuk mendengar gagasan. Sekali lagi Mas Agus dan Pak Silvi berterima kasih, memberikan apresiasi juga pada upaya yang dilakukan pada pasangan-pasangan lain. Saya sempat berpikir begini, ketika rata-rata survei kemudian mengunggulkan nama Mas Agus Silvi, ini saya ke Bung Ansi ya. Ketika mereka jangan-jangan benar alasannya memang gerilya, akhirnya memang hasilnya seperti ini, kondisinya seperti walaupun ada satu survei yang menunjukkan Ahok rebound ya sebenarnya. Nah, kenapa sih kok fokus dari kampanye yang dilakukan oleh Ahok Jarot kalau saya lihat lebih banyak di Rumah Lembang saja begitu? Apakah itu sudah dianggap efektif, Bung Ansi? Kampanye di Rumah Lembang itu hanyalah salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Ahok setiap hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 ataupun 11 siang. Setelah itu Pak Ahok Jarot makan siang dan kemudian turun ke lapangan melakukan belusukan, dan malam hari itu biasanya Pak Ahok melakukan gala dinner ataupun menerima jamuan-jamuan makan malam dari berbagai komunitas masyarakat. Nah, ini yang kerap kali kurang dipantau oleh media mungkin ya. Yang turun ke lapangannya yang turun ke lapangan dan juga yang melakukan aktivitas pada malam hari. Nah, apa tidak karena khawatir banyak penghadangan itu? Pak Ahok selalu mengatakan bahwa terbukti bahwa Pak Ahok dan Pak Jarot itu tidak pernah ditolak oleh masyarakat yang berasal dari wilayah setempat. Dalam berbagai kasus penolakan terhadap Pak Ahok itu ternyata dilakukan oleh warga yang bukan berasal dari tempat tersebut, dan itu sudah dikonfirmasi melalui KTP dari aktor-aktor yang melakukan hal itu. Dan kami menangkap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan seperti itu terkesan by design, dilakukan secara sistematis, dan ini tentu tujuannya tidak sehat dalam proses pengembangan demokrasi. Kalau kita lihat tahun 2012 ya, ketika Pak Ahok bersama dengan Pak Jokowi, ketika itu survei juga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas tinggi petahana saat itu. Tetapi kemudian dengan gaya kampanye yang belusukan saat itu terkenal, kemudian kata istilah belusukan mampu mendongkrak. Nah, ini apakah tidak akan berpikir ke arah sana, lebih banyak gerilyanya atau lebih banyak turun lapangannya, karena istilahnya sekarang gerilya ada pasangan nomor 1, mungkin tidak banyak belusukannya. Ya, soal strategi itu ada step and timing. Nanti setelah Natal ini memasuki tahun baru, kami akan lebih banyak melakukan belusukan ke lapangan, turun ke masyarakat untuk mengalami proses perjumpaan-perjumpaan. Dan memang kita ketahui bahwa selama ini memang Pak Ahok itu kerap kali melakukan turun lapangan ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur. Bukan hanya itu saja, Pak Ahok ini juga seperti Mas Roy sudah dilakukan selama 4 tahun Pak Ahok ini seperti Mas Roy yang tentu menggunakan berbagai media atau hasil dari revolusi ICT ini digunakan betul ya. Sehingga kemudian ketika masyarakat ingin melakukan komplain, ingin bertanya, mereka bisa menggunakan teknologi clue sebagai cara untuk melakukan komunikasi dengan para
kepala daerah ya dengan masyarakat. Karena itu bagi kami memang strategi ini masing-masing pihak tentu melihat dari sisi momentumnya, dari ada step dan timing, ada hitung-hitungannya gitu kan. Sehingga kemudian kami tentu juga akan tetap melakukan belusukan sesuai dengan kebutuhan, Indra. Oke, baik. Sekarang saya coba untuk melihat bagaimana evaluasi dari kampanye kandidat nomor urut 3. Kalau saya melihat dari sejumlah survei begitu ya, disebutkan di situ rata-rata selalu berada di nomor 3 begitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, dengan pertemuan hari ini tertutup antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo, kemudian beberapa waktu juga kami mendengar informasi bahwa memang Pak Prabowo rencana juga akan turun langsung begitu untuk ikut berkampanye. Apakah ini menjadi sebuah catatan evaluasi bahwa kampanye yang dilakukan sekarang ini kurang begitu efektif untuk meraih atau merengkuh suara-suara masyarakat, paling tidak sejauh ini terwujud dari sejumlah hasil survei? Ya, kami memperlakukan semua survei yang ada dengan serius. Jadi kami sendiri melakukan survei internal. Kami punya longitudinal survey. Dari sejak tahun lalu kita sudah mensurvei ketika mengawali longitudinal survei ya. Longitudinal survei. Jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh. Dan kami juga melakukan dipstick survei yang dalam, yang jumlah respondennya bahkan berapa kali ya, 8 kali dari survei-survei yang diadakan. Jadi responnya jauh lebih banyak? Jauh lebih banyak, sehingga lebih dalam. Dan apa hasilnya? Hasilnya tentu membuat kami confident bahwa tren kami baik. Trennya meningkat. Tapi kalau dilihat dari urutannya sekarang bagaimana? Tentu saja urutannya kami merasa bahwasanya kita harus mensikapi hati-hati nih survei yang di publik ya. Saya ingin memberikan gambaran ya, kebetulan beberapa hari yang lalu ketika beberapa survei ini keluar, saya bersama dengan Pak Anies gitu. Apa kata Pak Anies? Pak Anies itu sangat serius. Di pagi hari ketika doorstop di awal, beliau, saya belum baca, saya baca dulu. Lalu beliau baca hasil survei itu. Ini yang terakhir yang dari Litbang Kompas? Dari Litbang Kompas, dari LSI. Di siang hari beliau kemudian keluar dengan statement-statement yang sangat detail, menggambarkan secara metodologis evaluasinya, Anda bisa baca. Dan di sore hari kami keluar dengan sebuah statement, sekarang ini banyak survei telolet. Maksudnya apa? Itu bukan kami ya, Mas Anies Baswedan ya. Survei telolet. Maksudnya begini, survei yang dibunyikan untuk menghibur para pendengarnya. Survei yang dibunyikan untuk menghibur pendengarnya? Walaupun itu bukan satu survei loh, itu ada beberapa survei yang kita lihat kredibilitasnya ya, waktu pemilu legislatif lalu, pemilu presiden lalu juga ternyata terbukti benar. Itu setelah kami meneliti metodologi, karena kami seperti saya sampaikan tadi, kita sudah menjalankan survei cukup panjang ya. Kita tahu trennya bagus dan kita punya longitudinal survei yang sangat dalam. Hasilnya jauh berbeda dengan survei yang dirilis akhir-akhir. Tentu saja kami sangat confident hasilnya cukup baik ya, dan kami yakin bahwasannya dinamika sekarang ini sangat tergambar dan kita memperlakukan survei itu sebagai sumber pengambilan keputusan, bukan untuk menghibur siapa-siapa. Dan sementara yang sekarang ini hanya untuk menghibur. Dan tentu saja kami yakin bahwasannya tapi tetap ada manfaatnya survei yang sekarang. Ketika dikomunikasikan ke publik, relawan-relawan yang berada di lapangan itu jadi lebih bersemangat. Termasuk momen hari ini terkait dengan pertanyaan Anda juga. Momen hari ini ketika Pak Prabowo mengumpulkan para relawan kami di Ragunan ya, semangatnya menggelora. Barusan ya sore. Ini terkait survei yang dirilis juga ini, survei yang dirilis. Survei yang dirilis kok hasilnya begini, wah kita makin semangat nih kalau begini ternyata gitu ya. Nah, sementara hasil kita tentu saja tidak bisa saya ungkapkan ya. Nah, kita yakin bahwasannya inilah saatnya kita juga melihat sebuah survei itu dengan cautious, dengan sangat hati-hati dan sekaligus juga memperlakukan survei itu menempatkannya di tempat yang terbaik ya. Ke depan mungkin semua survei harus berani membuka datanya, memperlihatkan yang sekarang belum berani membuka datanya. Ya, survei yang kami miliki sendiri tentu saja kami bisa lihat sampai dalam, kuesionernya bisa kami lihat karena kami sangat serius. Survei itu harus jadi instrumen pengambilan keputusan. Maka harus benar-benar objektif.
Gitu. Harus benar-benar objektif. Itu maka survei-survei kami perlakukan dengan sangat saintifik, sangat hati-hati. Jadi yang ada sekarang ini tidak terlalu menjadi atau tidak memusingkan pasangan nomor urut 3? Tentu saja selalu berada di sebagai penyemangat bolehlah untuk para relawan kami. Gitu ya. Terima kasih buat telolet tadi ya. Terima kasih buat siapapun yang membiayai survei itu menjadi penyemangat buat relawan. Kita lihat perspektif dari Bung Hendry Satrio. Apakah benar seperti itu kira-kira bahwa ini hanya sekedar telolet begitu? Tapi yang ngomong ini adalah mantan direktur riset dari sebuah lembaga survei ya. Bukan mantan. Ya? Founder. Oke, baik. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terus bermunculan rilis hasil survei dari berbagai lembaga yang kita tahu bahwa rekam jejaknya jika kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya juga sudah menunjukkan sejumlah hasil survei dalam pemilu-pemilu yang lain, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden dan sejumlah pemilihan kepala daerah di berbagai daerah yang lain. Saya ingin tanya sekarang ke Bu Hendry, apakah ini sudah bisa menunjukkan tren yang karena ini sudah kurang 2 bulan ya? Apakah ini tren ini sudah bukan sudah dikunci lah, tapi sudah trennya sudah tergambar cukup jelas, ataukah ini justru masih sangat cair, masih sangat fluktuatif? Belum sepenuhnya, Mas Indra, karena menurut saya saat ini pemilih di Jakarta masih tahapan emosional ya. Jadi kalau emosional ini lebih melihat figur, individu itu yang pertama, individu si calon. Kemudian yang kedua adalah siapa di belakangnya. Jadi saya juga nggak heran kalau misalnya pasangan Anies Sandi ini saat ini paling bawah, karena memang dari figur di belakangnya yang belum pernah menang ini memang adalah figur di belakangnya Anies Sandi. Makanya tadi kalau akan sangat menarik sekali kalau misalnya nanti Pak Prabowo juga turun. Maksud saya gini, figur di belakangnya Pak SBY belum ikut terlibat untuk kampanye. Jadi ini Pak SBY kan pernah menang, Megawati juga pernah menang, tapi kan yang ini belum. Nah itu yang pertama. Kemudian kenapa saya katakan emosional? Saya sendiri kan kami kan juga ada lembaga survei Kedai Kopi. Nah memang harus kami akui bahwa pada saat kita melakukan survei, kelas menengah atas itu sulit sekali ditembus. Sulit sekali ditembus. Jadi ini adalah gambaran masih kelas menengah ke bawah. Nah kemudian apakah nanti pada saat debat misalnya yang sangat mempengaruhi kelas menengah, kemudian langsung serta-merta mempengaruhi kelas yang bawah, ini belum tentu juga karena akan butuh waktu untuk rolling ke bawah. Tapi yang terjadi sekarang ini tidak bisa terlepas dari kejadian sosial politik yang terjadi di Indonesia atau di Jakarta saat ini, terutama 411, 212. Itu masih Ya jelas karena begini, ini mohon maaf juga ini adalah pertarungan dua ekstrim sebetulnya, ekstrim di sisi Pak Ahok, kemudian yang saya tidak menduganya adalah kubu Anies mengambil ekstrim yang bertentangan dengan Pak Ahok, sehingga mau tidak mau Mas Agus ini terima enaknya aja karena melihat ada dua ekstrim yang kemudian bertekad. Jadi maksud saya begini, pada saat kasus penistaan agama ini kemudian naik ke atas, Mas Anies berusaha untuk menggunakan momen ini untuk menaikkan elektabilitasnya dengan berbagai hal gitu ya. Saya yakin Mas Ari pasti. Indikasinya apa? Indikasinya terlihat semacam fenomena atau karena kritikan pedas terhadap Ahok itu seringnya keluar dari kubu ini. Kemudian simbol-simbol Islam yang kuat juga sering ditampilkan oleh Mas Anies pakai peci dan lain-lain. Tapi keuntungannya tidak ke sana. Tapi ternyata tidak. Orang Jakarta ternyata bila ada dua ekstrim yang bertarung ini inginnya di tengah yang lebih aman. Kemana yang lebih aman? Nomor 1 ke Mas Agus. Tapi sudah pasti lari ke nomor 1. Kalau dari irisan-irisan yang ada, termasuk dari irisan yang dimiliki Kedai Kopi, memang pemilih Mas Anies itu yang justru yang beririsan pemilihnya ini adalah Mas Agus dan Pak Ahok. Jadi artinya kalau misalnya nanti 2 putaran Pak Ahok lawan Mas Anies gitu ya, pendukungnya Mas Agus nih belum tentu langsung ke Mas Anies, bisa jadi ke Pak Ahok gitu. Tapi kalau Pak Ahok lawan Mas Agus, pendukungnya Mas Anies ini pasti ke Mas Agus, belum tentu nggak akan ke Pak Ahok. Karena ini perbedaan-perbedaan yang ini. Jadi memang sampai saat ini wajar saja kalau di berbagai survei sekarang
Mas Agus menempati leading position yang lumayan. Ketidakhadiran beliau pada saat beberapa debat yang dilakukan oleh media justru menguntungkan dirinya sekarang. Oh, itu kuncinya. Itu jawabannya itu. Karena orang-orang akhirnya kan mengetahui kekuatannya Pak Ahok di mana, kekuatannya Mas Anies di mana, sementara Mas Agus kan santai saja. Dia belum ketahuan, belum tahu mau kemana larinya. Apa yang kira-kira bisa menurunkan Mas Agus? Ini faktor individu sebetulnya. Kalau misalnya Mas jadi Agus, ini dia emas ini menjadi ya, justru menjadi emas ya. Karena dia terima limpahan aja, oh ini aja lah yang damai yang nggak bertarung kan. Karena secara tidak terduga, kalau kita pakai teori ekstrim tadi yang saya katakan, dua-duanya terus ini yang bertarung, gitu. Jadi Mas Agus terima enaknya aja. Jadi orang-orang yang mau damai, terima enaknya. Ya, tapi kan itu kan akhirnya begitu diam saja kan akhirnya nambah terus gitu. Nah kemudian juga meme-meme yang berkembang saat itu. Pada saat Mas Agus nggak datang, justru mengingatkan bahwa di belakang Agus ada sosok SBY yang lupa diperhitungkan. Artinya apa? Maksudnya apa itu? Bahwa orang-orang yang mencintai SBY itu masih lumayan banyak. Nah, saya kembali ke yang tadi, apa sebetulnya yang bisa menurunkan Mas Agus? Ini adalah persoalan individu. Dia kan muda. Kalau Mas Agus terlalu terjebak pada hal-hal yang muda, misalnya yang konser kemudian dia lompat, gitu-gitu kan, orang kan juga lama-lama lihat nih cahaya ki opo ya, bercanda terus tapi, nah ini mas, enggak, tapi kalau keseringan kan jadi bercanda. Tapi, apakah kemudian nanti pada saat debat yang ditunggu-tunggu oleh kelas menengah atas, Mas Agus akan tampil dengan cemen misalnya? Saya tidak yakin. Militer mendidik dia untuk berpikir cerdas. Nah kemudian kemana nanti Mas Agus jadi dugaan orang cemen itu maksudnya itu mungkin juga tidak tergambar. Tidak tergambar, Harvard loh. Jadi ada shock ininya ya, dia ketika muncul akan menampilkan hal yang berbeda. Berarti maksudnya. Jadi pada saat kaum menengah atas menunggu debat, termasuk saya, kan begini, di berbagai hal, di berbagai kesempatan, misalnya pada saat pengambilan nomor, kalau habis pengambilan nomor itu langsung pilkada, yang menang siapa? Mas Anies. Kenapa? Karena pidatonya bagus banget waktu itu. Pidatonya bagus sekali. Nah, orang-orang kan menunggu nanti seperti apa. Tapi Pak Ahok dan Mas Anies sudah pernah tampil. Orang tidak menunggu lagi. Yang ditunggu siapa? Walaupun sebagus apapun jawabannya, maksud Anda seperti itu? Ya, nah sekarang begini Mas Indra. Mas Anies punya keunggulan. Pak Ahok keunggulannya nggak ada yang bisa niruin. Apa? Dia sudah kerja, gitu kan? Tabungan kepuasan publiknya ada, gitu kan? Jadi kan yang ditunggu-tunggu ini kan justru yang lainnya. Tapi kemudian apakah pada saat debat serta-merta pilihan kelas menengah itu akan langsung turun ke bawah? Ini butuh waktu. Tapi jangan lupa, ketika ini juga diukur dalam survei bahwa soal kepuasan publik terhadap kerja petahana itu bisa dikaitkan juga bahwa mereka puas loh kerja. 70% terakhir Kompas mengatakan kelas menengah 70% puas dengan kinerja petahana, dan kemudian ada beberapa survei yang lain juga cukup tinggi angkanya, hampir 70%. Itu pun dipelajari oleh tim kami, tim Mas Agus dan Pak Silvi. Jadi keberhasilan Pak Ahok petahana dan Pak Jarod, karena yang bisa diukur adalah petahana. Jadi tidak salah itu. Ya, setiap lembaga survei itu pasti punya kriteria ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kita menghormati itu. Apapun yang baik nanti akan kita teruskan, yang kurang baik juga kita evaluasi. Seperti tadi misalnya ketika di Jakarta Timur, Mas Agus menyampaikan programnya, besok di Jakarta Barat, hal-hal yang akan disampaikan pun tergambar dari apa yang tadi dikatakan Mas Hendri. Tapi kalau sedikit kalimat saya yang mungkin bisa dikatakan, ya kalau antara dua bertarung, ya itu rezeki anak soleh tadi. Dan jawabannya sekarang itu lebih di tengah. Gimana? Ya, jadi yang pertama, dengan kondisi seperti ini supaya bisa rebound lebih tinggi seperti apa? Saya mau menegaskan bahwa kami selalu mengapresiasi survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini. Apapun hasilnya, Pak Ahok di nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3, kami mengucapkan terima kasih. Pada prinsipnya semua survei ini kami akan perlakukan secara proporsional. Ada survei juga sendiri? Karena kami ada survei internal, dan kami betul mengapresiasi karena survei-survei ini kan merupakan intellectual approach ataupun kerja-kerja saintifik yang memang harus kita apresiasi. Dan ini kan sama seperti kayak kita mau periksa kesehatan, kita cukup mengambil darah beberapa cc saja dan kemudian sudah mengetahui kondisi kesehatan kita setelah diperiksa di laboratorium. Karena itu untuk menilai hasil survei ini, memang kita juga harus periksa kadang-kadang perlu second opinion. Rekam jejak dari masing-masing lembaga survei ini. Nah, ini kan ada banyak lembaga survei. Bulan November kemarin itu Poll Tracking Institute, Hanta Yuda itu menempatkan Mas Agus nomor 1, Pak Ahok nomor 2. It's okay. Begitu juga Burhanuddin Muhtadi dengan lembaganya Indikator Politik menyatakan hal yang sama. Ya, pada saat itu
LSI Denny J.A. juga menempatkan Mas Agus di nomor 1 dan Pak Ahok di nomor 3 malah. Nomor 3 ya. Mas Anies di nomor kedua. Kalau kita membaca survei ini, untuk membaca teks, survei ini kan teks. Kalau kita ingin membaca teks ini, kita harus bisa menangkap konteks politik di balik ini. Jadi untuk membaca sebuah teks, ya tentu ada konteks politik dan ada kerja politik yang dilakukan. Nah, saya ingin membedah satu persatu. Kerja politik ini bisa saja karena faktor kandidatnya, personality kandidatnya, ya kerja-kerja yang dilakukan oleh kandidat, juga bisa merupakan hasil kerja dari mesin partai politik. Ya, terkait dengan hasil survei pada bulan November, itu kita lihat bahwa ada kecenderungan Mas Anies pertama kali menempati posisi pertama, dan Pak Ahok berada pada titik nadir. Kalau kita periksa pertanyaannya, apakah karena merupakan hasil-hasil kerja politik, karena memang Mas Agus ataupun juga Mas Anies memiliki visi, misi, dan program kerja, tawaran yang benar-benar brilian dan spektakuler, sehingga kemudian pemilih ini merasa memang harus memilih kandidat-kandidat tersebut, ataukah ada peristiwa politik yang melatarinya? Konteks ini baru masuk konteks. Kalau saya melihat bulan November, ini kita bisa merujuk. Ada ucapan Pak Ahok pada bulan Oktober, ya di Pulau Seribu, kemudian ada 4/11 di November. Ada pihak tertentu yang mengunggah ke YouTube dengan menghilangkan kata pakai, ya ada sekitar 2 minggu jeda itu. Terus ada 4/11, ada Pak Ahok jadi tersangka, dan ada peristiwa 2/12. Tetapi tensi politik pada saat itu berada pada titik yang mendidih, ya masyarakat berada pada titik yang sangat marah. Ada juga yang dalam kondisi ketakutan, ada yang dalam kondisi kegalauan, dan survei-survei itu dilakukan pada saat yang seperti itu. Sehingga dalam kondisi wajar seperti saja itu, kondisinya itu, ya? Dalam kondisi seperti itu, ya, di mana ada pihak yang merasa marah, ya, ada pihak yang merasa takut, ya, tentu mereka memiliki respon yang berbeda-beda. Dan rasionalitas publik dalam konteks ini perlu kita pertanyakan. Para pemilih mungkin saja mereka tiarap, ya, tidak secara merdeka dan otonom untuk menyampaikan apa yang menjadi preferensi dan pilihan politik mereka secara terbuka, kan begitu? Dan ini kan bisa terbaca kalau kita lihat surveinya Hanta Yuda atau surveinya Burhanuddin Muhtadi, bahkan undecided voters itu lebih tinggi dari ketiga kandidat ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan undecided voters, mereka adalah swing voters, ya, yang adalah pemilih rasional. Dan pemilih rasional itu biasanya mereka ingin mencermati, ya, mengamat-amati, menelaah, mengkaji, memilah, dan kemudian baru memilih. Tapi kalau lihat di Desember ini kondisi terakhirnya juga kondisi seperti terakhir itu. ini, konteks politiknya, ya, tensi politiknya mulai cooling down, ya, mulai cooling down, dan kemudian survei ini dilakukan. Pak Ahok kemudian mengalami proses rebound. Oleh lembaga survei Indonesia, itu Pak Ahok berada pada posisi pertama. Tetapi poin saya begini, pada bulan November, isu yang dominan, ya, bahkan memonopoli perdebatan publik ataupun wacana publik itu adalah isu mengenai agama. Dugaan penistaan agama. Tidak ada perdebatan ataupun diskursus programatik yang terjadi, hal yang substansi tidak terjadi di sana. Ya, karena itu kemudian masyarakat ini ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih lengkap perihal apa sih yang ditawarkan oleh calon-calon ini. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya, ya, ini kan tren yang sifatnya sesaat. Jadi masih fluktuatif menurut Anda ini, ya? Ya, masih fluktuatif, tergantung dari berbagai peristiwa politik yang terjadi. Dan ingat, Mas Agus ini tokoh yang kaliber. Di balik Mas Agus, ya, ketika kalau ditanya top of mind, siapa Agus Harimurti? Jawaban nomor 1 itu adalah anaknya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu ada surveinya itu? Ada survei. Semua lembaga survei top of mind-nya itu. Kalau Pak Ahok, top of mind-nya adalah sosok yang tegas. Kalau Pak Anies itu mantan menteri. Top of mind-nya begitu ya? Ya. Jadi dari sini kemudian kita break dulu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Penjelasan panjang lebar ini. Saya akan ke Pak Ari nanti setelah jeda berikut, tapi saya ingin bertanya tadi soal apakah memang benar ketika ada peristiwa konteks sosial tadi itu tidak menguntungkan buat Pak Anies sendiri karena dalam posisi yang melawan tadi, antara ekstrim ke ekstrim tadi. Teori ekstrimnya tadi bisa dijawab dari Bung Henry Satrio. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Baik, kita akan lihat apakah benar tadi bahwa teori antara ekstrim dengan ekstrim yang lain itu terkait dengan konteks sosial tadi juga yang disebutkan oleh Bung Ansi Lema. Tidak menguntungkan bagi Anies Sandi. Justru asumsi itu yang kami tolak mentah-mentah. Bahwasanya Anies berada di ekstrim yang di konteks dengan kasus Ahok inilah ya. Kasus Ahok ini. Tentu saja kalau dinilai berdasarkan debat publik yang kami lakukan, motivasi kami berdebat satu-satunya adalah ingin transparan terhadap publik. Publik harus tahu, masyarakat pemilih harus tahu siapa kandidat yang dipilihnya, apa kebijakannya, apa isi kepalanya, apa karakternya yang muncul secara transparan. Jadi maksudnya menunjukkan hal yang substantif diperdebatkan daripada konteks sosial yang terjadi saat ini. Iya, gitu ya? Justru itulah rute yang kami pilih. Dan ketika kami berdebat, maksud saya ketika Pak Anies berdebat dengan Pak Ahok, kami berdebat dalam hal-hal yang memang substantif, kebijakan, kepemimpinan, dan keberpihakan kepada kaum yang lemah. Dan tentu saja bukan masalah ekstrim di situ. Itu adalah cara kami untuk tampil mendidik para pemilih. Dan sayang sekali kesempatan untuk tidak memanfaatkan momen-momen seperti itu ya. Jadi Pak Roy yang jawab nanti nih. Iya. Dan justru asumsi bahwa ekstrim itu. Tapi sebenarnya menunggu tidak dari kandidat nomor 3 pengen tahu apa hal yang substantif ditawarkan oleh pasangan nomor 1. Yang lebih menunggu tentu saja publik. Publik ingin tahu lebih daripada seragam yang cantik. Publik ingin tahu lebih daripada loncatan dari panggung. Publik ingin dengar detail mengenai kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Saya rasa itu lebih substantif. Dan kemudian diadu gagasannya begitu ya maksudnya? Betul. Nah, kemudian asumsi bahwasannya kami ekstrim berlawanan dengan Pak Ahok dalam hal lain justru patut kita bantah. Karena di awal-awal ketika munculnya dinamika di masyarakat, justru atribusi serangan-serangan itu yang saling menyerang antara Pak Ahok dengan Pak Agus. Nggak pernah, Pak Agus tidak pernah. Iya, maksud saya bukan Pak Ahok dan Pak Agus, justru yang tadi disebut yang lain lah ya, tokoh-tokoh yang lain gitu. Dan tuduhan itu terlanjur disebut begini, dana dari gini. Dan alhamdulillah lah, Tuhan Maha Besar, Gusti Allah tidak asal, tidak terbukti meskipun sudah ada isu. Apalagi maksudnya Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi lain soal lagi begitu ya. Justru kami ini dalam posisi ingin mendamaikan. Mas Anies dan Bang Sandi ini adalah dua orang yang mewakili penduduk Jakarta, yang tidak mewakili salah satu, yang tidak berada dalam ekstrim manapun. Dan pemilu pilkada ini maksud saya adalah kesempatan kami untuk menawarkan ke publik bahwa kita ingin memilih jalan damai, jalan kebijakan rasional yang bisa membawa kebaikan bagi seluruh penduduk Jakarta. Karena itulah munculkan diskursus tentang hal yang substantif di dalam debat. Betul, iya. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan Bung Ansi tadi itu, saya ingin kasih waktu dulu Pak Roy. Bung Ansi tadi, ketika November, Desember saat itu titik didih yang tinggi, di luar hal yang substantif, maka harusnya mulai bisa dimulai begitu ya. Hal-hal substantif ini seperti forum-forum adu gagasan, ya tidak menggunakan kata debat begitu Pak Roy. Ya gini, jadi ibaratnya seperti kata Bang Hendri tadi ya, terima kasih ya. Bahwa Mas Agus ini kan memang mendapatkan pendidikan tidak hanya di militer ya, tapi dia pemegang 3 gelar master dari universitas yang sangat ternama ya, ada salah satunya Harvard, bahwa strategi itu dipakai dan kami pun sadar bahwa Mas Agus dan Pak Silvi itu yang paling boleh dikatakan sejak awal katakanlah survei itu mulai dari di bawah 2% waktu itu. Ya, tidak punya apa-apa. Kami sangat mengerti, kami itu tidak punya apa-apa, berangkat dari yang paling kecil ya. Harta pun juga paling kecil ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, ibaratnya prajurit di lapangan, kalau kita hanya punya 1 peluru atau 2 peluru saja, sedangkan yang lain misalnya punya AK-47 atau sana misalnya punya SS-2 ratusan ditembak-tembakan, kita akan menembak pada saat yang tepat. Jadi justru benar kalau nanti insya Allah pada saat debat resmi seperti kata Ketua KPU yang ditunggu itu debat resmi saja. Tapi tidak khawatir persepsi publik melihat ini kenapa ini calon nomor 1? Sama sekali enggak. Kenyataannya baik di media konvensional maupun di sosial media orang pada menanya dan membenarkan, apalagi didukung dengan Ketua KPU. Tunggu nanti debat 2 kali pada bulan Januari, 1 kali pada bulan Februari, dan pasti itu publik akan benar-benar menunggu ya statement apa
ataupun gagasan-gagasan apa yang muncul, dan insya Allah itu akan bagus. Jangan sampai justru pada saat debat resmi itu justru ada pasangan yang tidak datang gitu loh. Itu malah akan sangat merugikan. Mungkin terkait dengan debat ya. Kami percaya bahwa demokrasi tanpa diskursus publik atau debat publik itu bukan namanya demokrasi. Dan kami selalu menggunakan setiap ruang publik ini atau public sphere yang free and fair ini untuk melakukan edukasi politik. Karena itu dalam politik itu tidak sekedar struggle for power atau how to get power, tetapi juga how to use power and how to educate the people. Ini yang menjadi concern dari Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Karena itu kami ingin mendidik publik dengan memberikan informasi selengkap mungkin ya tentang apa saja yang sudah kami lakukan, sedang dilakukan, akan dilakukan, dan mungkin yang belum kami lakukan dan akan kami lakukan ke depan. Sehingga publik ini mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga kemudian mereka ini bisa mempertimbangkan, memilah dan kemudian menentukan pilihannya. Termasuk langkah-langkah realnya. Langkah-langkah real. Karena ketika kita ingin melakukan suatu membangun demokrasi yang matang dan bermartabat, dasarnya ini adalah edukasi politik. Dan ini yang betul-betul nyaris hilang pada periode November kemarin ketika survei-survei ini dilakukan. Karena pada saat itu Mas Indra pun tidak pernah bicara ataupun menyelenggarakan debat publik ya terkait dengan program-program yang sifatnya tematik. Semuanya bicara soal Pulau Seribu, soal dugaan kasus penistaan agama. Menjadi yang pusat ini, berita saat itu. dan begitu itu menjadi sangat sensasional. Nah padahal kita ingin mendorong politik sensasi, ini menjadi politik substansi. Kan begitu. Nah kalau ini politik substansi kalah, nah ini yang menjadi kemudian bisa menjadi berbahaya bagi kemajuan demokrasi kita ke depan. Baik. Sekarang sedikit aja. Jadi saya kira bukan kami tidak mau debat atau tidak menganggap debat itu penting. Tapi sesuai jadwal lah ya. Tapi satu itu, yang kedua adalah kita tidak mesti menggunakan serangan udara. Dua televisi atau katakanlah penyelenggara debat itu tadi yang dikatakan Pak Hendri itu pada mungkin yang menonton strata sosial menengah ke atas. Nah, yang diperlukan ada satu hari di mana ketika Mas Agus itu berjalan ya lebih dari 15 km jalan kaki dan itu justru timbul apa yang tadi dikatakan oleh masyarakat. Jadi Mas Agus pun melakukan sebenarnya menyapa rakyat, menerima masukan-masukan dan disitulah mencari program. Jadi sebenarnya sama, hanya dilakukan yang satu mungkin serangan udara, yang satu serangan darat. Banyak ininya ya, penjelasan lengkap sekali. Tapi intinya orang ingin melihat sebenarnya nanti debatnya seperti apa. Bagaimana Bung Hendri? Apakah fenomena survei ini nanti masih akan terus cair sampai di menjelang Februari itu masih akan terus fluktuatif sehingga kurang bisa ditebak begitu, sehingga mungkin setiap pekan ini kita akan menggelar diskusi seperti ini untuk mengevaluasi survei yang ada. Enggak, ini kan makanya tadi kan saya katakan ini kan masih emosional. Kapan dia akan jadi rasional? Yaitu yang paling mudah adalah setelah ada debat itu. Nah, kalau ada debat itu kan biasanya masyarakat menengah bawah akan menunggu apa opini dari menengah atas. Tapi masalahnya Mas Indra itu butuh waktu untuk menggulirkan pengetahuan dari menengah atas ini ke bawah gitu. Ini sebetulnya kan yang diandalkan oleh pasangan Anies Sandi kan adalah menengah atas yang menggulirkan itu. Nah ini akan butuh waktu. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu-satunya calon yang tidak memiliki loyalis kuat itu adalah di Anies Sandi. Pasangan nomor satu, apapun itu kan ada SBY waktu itu. Ini pasti diuntungkan. Terserah lah Mas Roy bilang beda ini antara SBY dengan Agus, gak bisa. Ini ada brand Yudhoyono yang kuat gitu kan. Nah ini kan ada. Dan memang putranya mau diapain lagi. Jadi ini loyalisnya kuat. Jadi kalau tadi katanya awal-awal 2%, saya sih yakin memang dari awal. Ini kalaupun nembus. Kenapa Anda tidak yakin Anies Sandi kuat juga misalnya? Kalau ini kan petahana ya, nomor 2 petahana. Nah itu tadi kan sudah dijelaskan ini secara individu. Nah sekarang kan pertanyaannya kalau sekarang ditanya nih ke saya siapa yang unggulan utamanya? Unggulan utamanya menurut saya masih Ahok Jarot. Kenapa? Karena yang punya bukti kerjanya itu cuma dia doang gitu kan. Yang lainnya kan belum. Nah kemudian Mas Agus ada di mana? Unggulan pertama untuk kuda hitam gitu. Bisa saja dia tiba-tiba menelikung kemudian akhirnya menang. Nah bisa nggak Mas Anies Sandi ini kemudian rebound sedemikian rupa dan kemudian memenangkan hati masyarakat Jakarta? Mudah caranya. Kembali lagi aja ke asal bagaimana caranya Mas Anies berbicara sebagai ahli pendidikan dan kemudian Mas Sandi berbicara sebagai pengusaha. Itu yang belum dilakukan oleh keduanya sekarang. Sebelum kita tutup saya ingin pendapat dari masing-masing tim sukses ini. Jadi mulai Mas Roy Suryo terlebih dahulu. Ke depan apakah akan tetap
apa namanya dengan di atas angin ini. Enggak. Sekali lagi, tidak mau kami tidak pernah menganggap hasil survei misalnya yang mengatakan 1,5. Jaraknya semakin jauh loh, disebutkan sudah di atas. Alhamdulillah. Di atas. Ya kita tidak pernah margin tidak error bersyukur ya. Menurut lingkaran Kita berterima kasih, tetapi tadi benar Mas Ansi bahwa ada undecided voters yang cukup tinggi. Itu pun juga harus ada strategi untuk nanti menangkapnya. Jadi kita tidak hanya mempertahankan, tapi juga harus menangkap itu. Tapi sekali lagi metode juga pasti akan beda. Mendekati 15 Februari. Baik. Pasti akan banyak cara dan sekali lagi kita menghormati cara-cara dari tiap paslon dan Mas Agus dan Pak Silvi itu tidak pernah menyerang dan tidak pernah menyalahkan paslon yang lain. Karena itu strateginya memang ya, itu memang strateginya memang jiwanya begitu. Sekarang dari Bung Ansi bagaimana? Misalnya saya ambil satu contoh hasil survei terkini ya, itu dari Kompas dan juga Lembaga Survei Indonesia. Itu kan Pak Ahok nomor 1, juga Pak Agus juga nomor 1 dari masing-masing lembaga ini. Dan undecided-nya masih lumayan. Ya, masih cukup lumayan. Dari sisi kemantapan pemilih, itu tadi dikatakan Mas Anies paling kecil. Ternyata tidak. Mas Anies itu berada pada posisi 2 dari sisi kemantapan pemilih. Jadi soliditas pemilih Mas Anies itu ada di nomor 2 di bawah Pak Ahok. Sementara Mas Agus justru soliditas itu berada di urutan ketiga. Jadi sementara elektabilitas tinggi tapi belum mantap. Maksudnya begitu. Yang milih belum mantap ini. Itu hasil survei yang bisa kita baca dari 2 lembaga survei ini. Yang berikut tingkat kepuasan publik Pak Ahok. Itu masih di atas 70%. Ya. Itu penting itu ya. Dan kalau kepuasan publik itu berarti ada trust, bukan distrust. Dan kalau ada trust, rasa-rasanya agak susah orang mau menggeser. Kecuali diupayakan dilakukan politik kriminalkan Ahok begitu. Dan kemudian membuat politik ini menjadi sensasional, bukan lagi substansial. Sehingga kemudian orang tidak lagi berpikir pada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok. Dengan memberikan KJP, KJS, birokrasi yang melayani, orang udah tidak berpikir itu. Tetapi orang hitam atau putih, orang berpikir bahwa Pak Ahok sudah melakukan penistaan agama. Karena melihat sensasional saja begitu ya. Karena itu menurut saya masyarakat ini kemudian akan mengalami proses pengendapan. Mereka akan dengan tenang mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan kemudian mereka akan menentukan pilihan. Dan kita berharap ke depan ya proses deliberatif, proses diskursus ini akan menjadi panglima. Dan bukan lagi bermain pada politik wajah, politik permukaan, karena selama ini ya mengandalkan politik wajah, politik permukaan telah gagal mentransformasi wajah politik negara kita. Ini yang dimaksud politik wajah dan permukaan nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kita berganti dengan Pak Ari Mufti. Pak Ari Mufti, saya sempat pernah bertemu dengan salah satu tim sukses dari Pak Anies Sandi yang mengatakan bahwa survei-survei yang ada saat ini itu harus diteliti apakah memang para respondennya itu sama atau tidak. Karena setiap minggu keluar terus sehingga ada istilah responden yang fatigue. Jadi ada kelelahan di para responden ini. Akhirnya ya itu saja yang dijawab begitu. Bagaimana Anda melihat? Ya, dalam hal metodologis tentu saja yang bisa kita akses adalah survei yang kita lakukan sendiri. Mulai dari kuesionernya, kemudian mulai dari field work-nya kita ke lapangan, lalu kita mengolah data dan lain sebagainya sehingga kita bisa meyakini itu. Dan itulah yang memandu kita dalam hal mengeksekusi strategi-strategi kita saat ini. Sementara survei-survei yang menghibur sebagian pihak, tentu saja kami ambil hikmahnya untuk dijadikan motivasi buat para relawan di lapangan. Nih, para relawan saat ini hari ini kami datang ke banyak titik dan mereka menjadi sangat bergelora untuk memenangkan Mas Anies dan Bang Sandi. Dan tentu saja kami berterima kasih terhadap survei-survei itu karena berhasil membuat kita makin seru, makin semangat untuk bisa memenangkan pilkada kali ini. Dan tentu saja ini masih 50 hari lebih. Kemenangan yang sesungguhnya akan kita tentukan dan akan kita gapai di tanggal 15 Februari. Oke, kuncinya 15 Februari tetap ya. Tetapi kalau disebut survei yang menyenangkan pihak tertentu, Pak Roy tadi ketawa. Katanya tidak merasa didatangi. Oke, tapi kita lihat nanti evaluasi selanjutnya apakah ada rilis-rilis yang baru lagi. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.